Halo teman-teman, mungkin teman-teman belakangan ini sering jalan-jalan gitu ya, entah itu naik motor atau naik mobil lewat tol gitu ya. Nah, pasti kalau misalnya jalan-jalan itu sering banget ya kita lihat sebuah billboard gitu atau kita melihat banner yang ada di atas jalanan. Kemudian ada juga stiker-stiker di mobil mengiklankan sesuatu produk atau di belakang Gojek gitu ya. Kadang-kadang kita suka lihat ada layar LED yang isinya itu sebuah iklan gitu ya. Nah, itu semua disebut dengan reklame, teman-teman. Dan atas reklame tersebut, itu dikenai pajak loh. Jadi sebenarnya pajaknya itu dipungut siapa ya? Dan berapa sih tarif yang harus dipungut? Apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak? Dan bagaimana nih pembayarannya? Ada apa dengan pajak? Teman-teman, yuk kita kenalan dengan yang namanya pajak atas reklame ini. Jadi pajak atas reklame ini memang adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame ya. Memang kalau kita ingat-ingat ya, reklame ini masih menjadi salah satu media marketing, media pemasaran yang bertahan hingga saat ini ya. Masih banyak kita temukan dan ini juga potensi penerimaan daerah gitu ya yang cukup potensial seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya di undang-undang gitu ya, yaitu kalau sekarang itu diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dengan Daerah atau UHKPD, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Itu kita bisa melihat nih, yaitu pengaturan terkait dengan pajak reklame ini. Dalam aturan tersebut kita bisa melihat cakupan yang dari definisi reklame itu seperti apa sih. Disebutkan ya dalam undang-undang tersebut, reklame ini adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. Tujuan komersial di sini itu adalah memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Wah, di sini cukup menarik ya karena disebutkan di sini itu adalah menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Bukan suatu produk atau suatu jasa atau hal lainnya gitu, tapi sesuatu gitu. Sesuatu ini cukup luas nih ya. Jadi tidak hanya untuk menjual suatu produk atau kita menawarkan suatu jasa aja nih, tapi juga bisa hal-hal lainnya. Misalnya kita mempromosikan suatu acara, kita mempromosikan, menggalakkan suatu kampanye, itu baik itu kampanye sosial atau lainnya, itu juga termasuk dalam definisi reklame ini gitu ya. Kita sedang menggalakkan nih, ayo kita buang sampah pada tempatnya gitu. Tapi dalam billboard, nah itu bisa menjadi disebut reklame juga teman-teman. Nah, tapi nanti kita lihat ya, mana aja sih yang dikenakan pajak dan mana yang nggak kena pajak gitu ya. Oke, nah ini adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota gitu ya. Jadi ini termasuk dalam pungutan kabupaten atau kota gitu ya, bukan pungutan provinsi, bukan juga pungutan pusat gitu ya. Jadi jangan keliru nih teman-teman, ini beda ya. Jangan sampai kita ke kantor pelayanan pajak gitu ya, KPP Pratama, terus kita mau bayar pajak reklame nih, wah salah gitu ya. Kan juga mungkin di surat SKD-nya itu kan sudah jelas ya, itu adalah pungutan dari kabupaten atau kota, harusnya seperti itu ya. Oke, nah kita coba kupas nih ya tentang pajak reklame ini seperti apa sih. Jadi kalau di aturannya di pasal 60 dalam UHKPD tadi, objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Di sini juga dijelasin nih ada positive listnya, apa-apa aja sih yang dimaksud dengan reklame ini. Yaitu ada reklame papan, billboard, videotron, megatron, reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran atau mungkin kita lebih familiar dengan sebutan brosur gitu ya. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film atau slide, dan reklame peragaan. Nah ini mungkin kita mendengar ini cukup luas ya cakupannya. Kalau misalnya kita mau melihat lebih detail lagi definisi dari apa sih yang dimaksud dari tipe-tipe reklame tadi, kita bisa melihat di Perkada ya, peraturan kepala daerahnya, apa sih yang dimaksud dari masing-masing, apa sih yang dicakup dari masing-masing jenis reklame ini gitu. Nanti kita bisa lihat. Kemudian ada juga setelah ada positive list tadi, ada juga negative listnya nih teman-teman.
ada yang dikecualikan dari objek reklame. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. Jadi majalah, koran, internet, gitu ya, baik itu berita internet ataupun kanal-kanal website lainnya, itu tidak dikenakan pajak reklame gitu ya. Jadi kalau di media-media ini yang disebutkan dalam huruf A ini, maka dia tidak termasuk dari reklame yang dikenakan pajak. Kemudian ada juga label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Misalnya kita ke Indomaret, kita melihat ada Aqua. Nah, label Aqua itu adalah pengenal produk gitu ya. Biar kita bisa tahu nih, ini Aqua, ini Fit, ini Le Minerale gitu ya. Nah, itu bukan disebut reklame, itu adalah pengenal produk. Kemudian ada juga nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat dengan bangunan dan atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang sejenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamanya diatur dalam perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut. Nah, jadi kalau misalnya nih kita melihat ada label rumah makan Siti gitu. Nah, berarti rumah makan Siti itu, logo itu tidak menjadi reklame yang dikenai pajak reklame ini gitu ya. Tentu dengan syarat dia harus memenuhi aturan gitu ya. Ada batasan-batasannya. Batasan-batasan terkait jenis, ukuran, dan bentuk bahan reklamenya gitu ya. Kalau tulisannya rumah makan Siti tapi desainnya bombastis gitu ya, sangat menarik perhatian gitu ya, seperti yang di definisi awal tadi, kita untuk menarik perhatian nih. Nah, itu bisa jadi itu dikenai pajak nih teman-teman. Atau misalnya kita ke McDonald's gitu ya, ada tulisan McDonald's gitu di depannya. Nah, itu tidak menjadi logo tersebut tidak menjadi objek pajak reklame. Tapi kalau misalnya di samping McDonald's itu ada poster gede, menu-menunya ada ini, ada diskon ini, harganya segini. Nah, itu baru yang dikenakan pajak atas reklame ini gitu ya. Seperti itu gambarannya kurang lebih ya teman-teman. Kemudian ada juga reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kalau saya lihat itu kemarin di Kelapa Gading gitu ya, itu ada sebuah LED yang ada memasarkan terkait dengan ISPPT. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu punya fitur namanya ISPPT nih untuk pelaporan SPPT-nya. Nah, atas promosi tersebut itu nggak kena pajak reklame gitu ya, karena itu diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Atau contoh lain untuk pemerintah pusat gitu ya. Sekarang kan kita mungkin sering banget lihat poster-poster, billboard dari Direktorat Jenderal Pajak memasarkan terkait dengan pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan gitu ya. Ayo kita lapor SPT. Terakhir itu Maret loh, terakhir itu April untuk badan. Nah, untuk poster-poster seperti itu tidak dikenai pajak reklame juga ya teman-teman, karena diselenggarakan oleh pemerintah. Oke, nah selanjutnya adalah reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Kita sebentar lagi mendekati tahun politik ya, di tahun depan, tahun 2024. Kita bakal ngeliat banyak tuh, ada promosi-promosi tentang partai politik, tentang calon-calon gitu, baik itu legislatif maupun eksekutif. Nah, atas poster-poster tersebut itu tidak dikenai pajak reklame. Ada juga mungkin dari organisasi non-profit gitu ya, memasarkan tentang mari jaga sungai-sungai kita gitu, atau dari institusi keagamaan gitu, mari sayangi anak yatim gitu, atau tulisannya kan sekarang kita sudah memasuki Ramadan ya, marhaban ya Ramadan, mari kita banyak bersedekah, atau mari kita budayakan taraweh. Nah, seperti itu tidak dikenai pajak reklame. Tapi ada syaratnya nih, itu sangat penting nih kalimat yang terakhir, tidak disertai dengan iklan komersial. Jadi kalau misalnya ada marhaban di Ramadan, tapi ada iklannya nih, yaitu
mari kita sambut Ramadan dengan banyak minum vitamin gitu. Nah, itu mah jualan gitu, itu kena pajak reklame. Marhaban ya Ramadan, jangan lupa pulang kampung. Nah, terus ada jual mobil gitu atau jual travel. Nah, itu tetap kena pajak reklame ya teman-teman, walaupun ada nilai keagamaannya seperti itu. Nah, kemudian ada reklame lainnya yang diatur dengan perda. Jadi di sini di undang-undang itu diberikan keleluasaan untuk pemerintah daerah untuk memberikan penghasilan tambahan gitu ya. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang cakupan terkait dengan apa saja yang dikenai oleh pajak reklame dan apa yang enggak gitu ya. Nah, untuk siapa sih yang akan membayar? Nah, di sini kan biasanya kalau di reklame itu ada dua pihak ya. Pihak yang menggunakan reklame alias mereka yang mengiklankan tadi, ada juga penyelenggara reklame, mereka yang punya reklame tadi gitu ya. Misalnya mereka yang punya billboard gitu atau punya LED tadi. Itu misalnya orang yang berbeda. Nah, orang yang menggunakan reklame ini ya, yang memasarkan produknya tadi itu adalah subjek pajak gitu ya. Dia akan menanggung pajaknya. Nah, sedangkan mereka yang menyelenggarakan reklame gitu, dia yang punya billboard, dia yang memiliki propertinya lah gitu. Dia adalah yang wajib pajak. Dan kalau misalnya orang yang menggunakan dan menyelenggarakan tuh orang yang sama, pihak yang sama gitu maksudnya, maka dia adalah subjek pajak dan sekaligus wajib pajak. Artinya dia yang menanggung, dia juga yang melaporkan dan membayarkan pajak reklame ini. Nah, ini reklame ini pembayarannya sebesar apa sih? Apa yang menjadikan dasar pengenaan gitu? Nah, dasar pengenaan reklame ini adalah sebesar nilai sewa reklame. Kalau misalnya skemanya seperti tadi ya, ada yang menggunakan dan ada yang menyelenggarakan, maka nilai sewa reklame itu adalah nilai kontraknya itu berapa. Jadi yang tertera di kontrak itu seharga berapa, itulah yang dijadikan nilai sewa reklame yang akan dikalikan dengan tarif pajak reklame ini. Terus gimana nih Mas, kalau misalnya dia itu menggunakan, tapi dia juga menyelenggarakan. Dia punya billboard, tapi dia juga yang pakai gitu untuk memasarkan produknya. Kalau misalnya seperti itu, maka di sini ada kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan valuasinya itu berapa gitu ya. Jadi kalau di aturan tuh bunyinya, dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Mungkin biar kita lebih jelas, kita coba masuk ke peraturan daerah DKI Jakarta gitu ya. Nah, di sini ada di spesifikasi nih, yaitu untuk jenis reklame papan atau billboard atau videotron atau LED dan sejenisnya, itu ada yang namanya hasil perhitungan nilai sewa reklame. Jenis reklamenya, lokasi penempatannya itu ada ditaruh di mana sih? Apakah jalan protokol, apakah jalan ekonomi, atau jalan lingkungan gitu. Nah, kemudian ukurannya itu berapa ya? Media reklamenya itu berapa? Dan jumlah reklamenya itu berapa banyak? Dan jangka waktu penayangannya berapa lama, itu nanti akan dikalikan dengan besaran nilai kelas jalan. Misalnya ya, naruh di reklame di protokol A, luasnya itu 100 meter persegi gitu ya. Ada nggak tuh reklame 100 meter persegi? Nah, pokoknya seperti itu ya. 100 meter persegi, jumlahnya 1, terus ditayangkan selama 1 bulan gitu, misalnya 30 hari, berarti 100 dikali 1 dikali 30 gitu, berarti 3.000 gitu ya. 3.000 dikalikan dengan 25.000. Nah, itu dikalikan. Itulah yang akan menjadi nilai sewa yang nantinya akan dikalikan dengan tarif pajak reklame ini berapa. Seperti itu ya. Tapi ini peraturannya masih berdasarkan Undang-Undang PDRD ya, sebelum adanya HKPD. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada aturan di HKPD, nanti kita perlu cek lagi ya. Kita lihat lagi apakah jumlahnya sudah berubah seperti itu. Ini hanya gambaran. Oke, tadi skemanya adalah kalau misalnya dia itu punya reklame dan dia juga yang menggunakan reklamenya sendiri. Jadi akhirnya dia akan dihitung dengan valuasi yang ditentukan oleh peraturan kepala daerah seperti itu ya. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Yaitu diatur tentang dalam hal nilai sewa reklame itu tidak diketahui atau tidak
dianggap wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana di ayat 3. Jadi misalnya nih, kita itu bertransaksi dengan pihak afiliasi. Contohnya, ada perusahaan A. Perusahaan A ini mau jualan produk popok bayi gitu ya. Nah, ada juga perusahaan B, dia ini perusahaan pemasaran yang punya billboard. Perusahaan A dan perusahaan B ternyata dia di bawah satu grup perusahaan X gitu ya. Nah, jadi dari grup usaha X ini itu punya perusahaan A dan juga dia milik dari perusahaan B gitu. Nah, karena ternyata perusahaan A dan perusahaan B ini berafiliasi, dia bisa memanipulasi harganya nih. Wah, ya udah biar pajak reklamenya dikit, kita dikitin aja deh harganya. Harusnya kalau misalnya dijual ke pasaran, billboardnya itu bayarnya 100 juta. Tapi kita 75 juta aja deh, biar lebih sedikit pajak yang dibayarkan. Nah, ternyata ditemukan nih oleh pemeriksa, ini nggak wajar nih. Kalau misalnya nggak wajar, berarti nanti pemerintah daerah berhak untuk menentukan gitu ya. Yaitu sesuai dengan valuasi yang ditentukan dalam untuk mengatur yang mandiri tadi gitu ya. Yaitu tempatkannya itu di mana, kemudian penayangannya berapa lama, bahan yang digunakan, kemudian waktunya, jumlah dan ukuran medianya itu seperti apa. Faktor-faktor itu yang digunakan untuk menjadi referensi menghitung ulang seperti itu ya. Nah, kemudian tarifnya itu ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 25% ini adalah paling tinggi ya. Besarnya tepatnya berapa itu terserah dari pemerintah daerah gitu ya. Jadi diberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk menentukan. Kalau di DKI Jakarta itu memang 25% ya. Tapi kalau di daerah-daerah lain itu bervariasi nih. Ada yang 10%, ada yang memiliki beberapa tarif gitu ya. Jadi antara 10% hingga 25% seperti itu. Nah, di sini ditetapkan paling tinggi 25%. Jadi cara ngitungnya itu dikalikan nih antara dasar nilai sewa reklamanya tadi itu berapa, dikalikan dengan tarifnya yang ditentukan oleh peraturan kepala daerah itu berapa. Seperti itu. Nah, nanti bagi wajib pajak jangan lupa untuk membayar ya. Membayarnya itu nanti biasanya diterbitkan surat ketetapan pajak daerah ya, SKPD. Nah, nanti dari situ sudah kita bisa lihat ya jumlahnya misalnya itu harus dibayarkan berapa, nanti kita tinggal membayarkan seperti itu. Oke, nah kemudian kita coba kupas sedikit lebih jauh ya tentang apa aja sih cakupan dari pajak reklame ini, apa aja sih yang definisi-definisi yang masuk ke positive list tadi. Kita buka kembali lagi ke definisi yang ada di peraturan daerah di DKI Jakarta ya. Nah, di sini itu diatur yaitu reklame papan atau billboard itu adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, kalibrete, vinil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, dan di atas bangunan. Jadi di sini dijelaskan kalau papan billboard ini bahannya itu apa dan ditempatkan di mana. Gitu ya. Nah, ini billboard seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, reklame Megatron, Videotron, Large Electronic Display atau LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. Itu yang kalau ada layar, kemudian dia ada videonya, atau dia itu memiliki layar yang bersinar gitu ya, jadi bercahaya, itu termasuk dari Megatron, Videotron, atau LED ini. Biasanya itu ada beberapa daerah yang menentukan tarifnya itu berbeda ya setiap jenis. Jadi kita perlu memperhatikan nih, kita itu reklamenya masuk ke definisi yang mana, seperti itu. Dan selanjutnya ada reklame kain. Itu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Jadi kalau dia itu reklamenya misalnya poster gitu ya, dari kain atau dari plastik atau dari kertas, nah dia ya banner-banner itu termasuk reklame kain.
Kemudian ada juga nih reklame melekat atau stiker. Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm persegi per lembar. Nah, kalau misalnya dia itu stiker, ya. Jadi stiker itu misalnya ada sedot WC atau badut pesta. Itu juga termasuk reklame teman-teman ya, jangan salah ya. Stiker itu termasuk reklame yang dikenakan juga nih pajak atas reklame ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada juga reklame berjalan atau kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. Nah, kita mungkin suka lihat gitu ya, ada mobil yang penuh ditempel stiker suatu promosi produk. Atau mungkin bis atau truk. Atau di belakang Gojek itu ada LED gitu ya. Atau ya ada juga ya sekarang orang berjalan tapi di belakangnya itu ada LED-nya gitu. Atau sebuah banner. Nah, itu termasuk dengan reklame berjalan itu. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana pemungutannya Mas? Nah, di sini di UHKPD itu diatur ya, yaitu tepatnya ada di pasal 64 ayat 3. Khusus untuk reklame berjalan, pajaknya itu terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar. Kalau misalnya mobil itu kan bisa jalannya tuh dari kota yang satu ke kota yang lainnya nih. Nah, nanti pemungutannya itu berarti di tempat penyelenggaranya itu di mana gitu ya. Itu khusus untuk yang reklame berjalan ya. Selanjutnya ada juga reklame udara. Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara, atau alat lain yang sejenis. Mungkin kita pernah lihat ada sebuah pertunjukan drone yang mengiklankan suatu produk. Nah, itu bisa termasuk nih dalam reklame udara ini. Atau kita melihat pesawat yang di belakangnya itu membawa banner. Atau membawa gas yang ternyata membentuk tulisan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi reklame udara gitu, atau balon udara atau apa gitu yang menunjukkan suatu produk atau logo gitu. Nah, itu bisa menjadi reklame udara. Selanjutnya ada juga reklame film atau slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan. Nah, berarti ini adalah reklame yang menggunakan proyektor gitu ya. Kemudian ada juga reklame peragaan. Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. Ya, ini jadi sebuah barang yang diperagakan gitu ya. Jujur saya belum kebayang juga sih, cuman ya seperti itu ya. Mungkin teman-teman punya ide nih, kira-kira seperti apa sih yang dimaksud dengan reklame peragaan itu? Kemudian yang terakhir adalah reklame apung. Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air. Mungkin di daerah-daerah yang banyak ada sungainya gitu ya. Nah, sungainya itu diberikan iklan-iklan yang terapung gitu. Billboard tapi terapung. Nah, ini termasuk dalam reklame terapung gitu ya. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan pajak reklame ini teman-teman. Semoga menambah insight dan juga informasi ya. Dan juga buat teman-teman nih yang adalah penyelenggara pajak reklame, penyelenggara reklame gitu ya, atau wajib pajak dari pajak reklame ini, kalau sudah dapat SKPD jangan lupa untuk dibayarkan ya ke kabupaten atau kota. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious.